Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan memintanya di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki, itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016.
Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar.
Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaci itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol.
Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Guli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung.
Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin, bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Prom yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016.
Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar.
Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol.
Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung.
Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin, bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap
Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016.
Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong, lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar.
Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol.
Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Pegi adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Pegi Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Pegi meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Pegi, Senin 8 Juli, nanti Pegi akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Pegi Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Pegi Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Pegi Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung.
Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Peron yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016.
Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar.
Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol.
Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Pegi adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Pegi Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Pegi meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Pegi, Senin 8 Juli, nanti Pegi akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Pegi Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Pegi Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Pegi Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung.
Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Peron yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa
Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Guli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016.
Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar.
Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aep. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aep sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol.
Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung.
Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Prom yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasrudin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016.
Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar.
Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol.
Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron, lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2022. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung.
Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Peron yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa
Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan peron. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016.
Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar.
Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol.
Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron, lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung,
Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa
Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan peron. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasrudin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat itu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016.
Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai Aep pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga Aep yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan Aep. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari Aep. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni Aep, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan Aep adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar.
Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol.
Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Perong tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung.
Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Prom yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa
Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan peron. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016.
Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai Aep pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga Aep yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan Aep. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari Aep. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni Aep, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan Aep adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar.
Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol.
Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung.
Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin, bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Prom yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016.
Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai Aep pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga Aep yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan Aep. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari Aep. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni Aep, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan Aep adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar.
Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Ebon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Ebon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol.
Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan peron. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung.
Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan.
Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa.
Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli.
Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa.
Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024
lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun.
pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini.
Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga Aep yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan Aep. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari Aep. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni Aep, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan Aep adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Perong tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong, lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan.
Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024.
Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Pegi adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Pegi Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Pegi meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Pegi Senin 8 Juli nanti Pegi akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Pegi Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Pegi Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Pegi Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Pegi Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Pegi Insang Nasrudin bahwa kliennya bukanlah Pegi alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AF yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AF. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AF. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AF, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AF adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong, lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Pegi adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasrudin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Guli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AF yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AF. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AF. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AF, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AF adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh. Sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alasan kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AF yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AF. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AF. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AF, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AF adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaci itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh. Sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AF yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AF. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AF. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AF, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AF adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong, lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh. Sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alasan kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AF yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AF. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AF. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AF, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AF adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Pegi adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaci itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh. Sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AF yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AF. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AF. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AF, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AF adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh. Sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2022. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AF yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AF. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AF. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AF, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AF adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegang ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegang. Sudah, kita catat Pegang, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh. Sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga Aep yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan Aep. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari Aep. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni Aep, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan Aep adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegang ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegang. Sudah, kita catat Pegang, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh. Sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal
Hal ini dipertegas kuasa hukum Pegi Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Pegi alias Prom yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh,
sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga Aep yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan Aep. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari Aep. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni Aep, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan Aep adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong, lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Pegi adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Ebal Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Ebal Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal
Hal ini dipertegas kuasa hukum Pegi Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Pegi alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh,
sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AF yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AF. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AF. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AF, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AF adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Pegi adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegang ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegang. Sudah, kita catat Pegang, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh. Sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan memintanya di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga Aep yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan Aep. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari Aep. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni Aep, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan Aep adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Pegi adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegang ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegang. Sudah, kita catat Pegang, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh. Sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Guli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga Aep yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan Aep. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari Aep. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni Aep, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan Aep adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong, lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Pegi adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasrudin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga Aep yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan Aep. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari Aep. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni Aep, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan Aep adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Perong tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong, lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emad Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emad Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasrudin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AF yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AF. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AF. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AF, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AF adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu, ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong, lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aep. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aep sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel-Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh. Sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Pegi adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Pegi Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Pegi meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Pegi Senin 8 Juli nanti Pegi akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Pegi Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alasan kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Pegi Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Pegi Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Pegi Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Pegi Insang Nasrudin bahwa kliennya bukanlah Pegi alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini.
Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AF yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AF. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AF. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AF, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AF adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan.
Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024.
Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Pegi adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Pegi Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Pegi meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Pegi Senin 8 Juli nanti Pegi akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Pegi Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alasan kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Pegi Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Pegi Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Pegi Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Pegi Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Pegi alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun.
pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AF yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AF. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AF. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AF, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AF adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2022. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok Peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh. Sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alasan kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga Aep yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan Aep. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari Aep. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni Aep, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan Aep adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Pegi yang dimaksud adalah Pegi Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Pegi adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka, atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaci itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Mel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas.
Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno Kuak Biang Kerok. Heboh. Sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan peron. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2002. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Pegi, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Pegi Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AEP yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AEP. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AEP. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AEP, Dede dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AEP adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Pegi yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Pegi Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Pegi Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Pegi Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Pegi Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Pegi sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Pegi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Pegi minta didoain agar cepat bebas. Pegi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Pegi, paparnya. Pegi juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Pegi mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Pegi pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Pegi Setiawan bisa Heboh, sosok Perong asli muncul jelang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Pegi Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Pegi bukan Perong tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon,
tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2020. Sosok Peggy Perong terkuak, ex-Kapolda Jabar minta buka CCTV dan HP almarhumah Vina. Ada 3 wajah DPO. Nasib Peggy Setiawan akan ditentukan dalam sidang putusan pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam yang digelar di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 mendatang. Muncul banyak kecurigaan jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Hal ini dipertegas kuasa hukum Peggy Insang Nasruddin bahwa kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AEP adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AEP. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat itu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Bahkan, tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Mantan Kapolda Jabar ini menyarankan penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kenapa enggak dibuka atau jangan-jangan sudah dibuka, HP juga masih ada, katanya. Sekalipun, lanjut Susno, sperma dan darah susah untuk diperiksa lagi. Tetapi, ponsel Peggy, Vina, Eki dan para terpidana dapat diperiksa. Bukan PEGI, Purn Jenderal Bintang 3 curigai AEP pembunuh Vina Cirebon.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sang jenderal bernama Susno Duaji itu bahkan melontarkan dugaan yang berlawanan dengan polisi yang menyidiki kasus ini. Peggy Setiawan yang disebut-sebut polisi sebagai pelaku boleh jadi bukan tersangka. Namun, pensiunan jenderal tersebut malah menduga AF yang selama ini jadi saksi boleh jadi adalah pelakunya. Susno, yang terakhir menjabat Kabareskrim Polri, curiga dengan AF. Ia merasa heran dengan nama-nama pelaku yang dimiliki Ibtu Rudiana karena didapat dari AF. Oleh karena itu, ia meminta penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi yakni AF, Dede, dan Melmel. Selain itu, Susno juga meminta penyidik kembali memeriksa Ibtu Rudiana selaku ayah almarhum Eki. Hal itu untuk mengetahui asal 11 nama tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam berita acara pemeriksaan. Susno lantas menduga jangan-jangan AF adalah pelakunya dan berharap tidak melarikan diri. Susno pun menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya. Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa Heboh, sosok peron asli muncul jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Susno kuak biang kerok. Heboh, sosok peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan peron